Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada subtopik bahasan berikutnya, yaitu pokok-pokok kebajikan. Akhirnya dalam sebuah ayat Allah meletakkan pokok-pokok gambaran iman yang benar, kaidah-kaidah moralitas imani yang benar, dan sifat-sifat orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wal mala ala ubi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailina wa fil riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabilina fil basai wa dharai wa hinal bas ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Bukankah kebajikan itu sekadar menghadapkan wajah atau sekedar menghadapkan wajah ke arah timur atau barat, ya? Ini bukanlah kebajikan itu sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian atau hari akhir, ya, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan mendermakan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, ya, yang benar-benar gak punya, ya, serta memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menurut pendapat yang kuat, ayat di atas berhubungan dengan masalah pemindahan arah kiblat beserta reaksi kaum ahli kitab seputar masalah ini, ya. Tapi ini telah berlalu, ya. Telah berlalu pembicaraan tentang hikmah pemindahan kiblat ini. Maka sekarang pembahasannya adalah penentuan hakikat besar sekitar masalah ini dan sekitar tipu daya serta fitnah kaum Yahudi dalam masalah syiar dan ibadah umat Islam. Sesungguhnya yang menjadi tujuan bukanlah sekedar pemindahan kiblat dan simbol-simbol ibadah dengan mengarahkan wajah ke barat atau ke timur, yakni dengan menghadap ke Baitul Muqaddas atau ke Masjidil Haram. Juga bukan syiar-syiar yang tampak secara lahir itu saja puncak kebajikan, kebaikan secara total. Semua itu tanpa disertai perasaan dalam hati dan aplikasi dalam kehidupan serta perilaku, belum merealisasikan albir atau kebajikan, ya, dan belum menumbuhkan kebaikan. Sesungguhnya kebajikan itu adalah tasawur, persepsi atau pandang hidup, perasaan, ya, amalan, dan perilaku, ya, semuanya itu menjadi simultan, ya, tidak bisa salah satu, ya. Perasaannya baik tapi amalnya tidak baik, ya, enggak sama saja. Amalannya baik, ya, tapi perilakunya enggak baik, ya, sama saja. Tasawur yang mempengaruhi hati perorangan dan jamaah, amalan yang membekas dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, dan tidak cukup,
Nah, hanya menghadapkan wajah ke arah timur atau barat. Kiblat ini atau kiblat itu, atau cuma salam ke kanan dan ke kiri dalam sholat, atau semua gerakan lahiriah manusia yang biasa dilakukan. Tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Ya, ini kebajikan itu menyeluruh, ya, rukun iman itu kebajikan. Ya. Makanya kalau tidak ada keimanan, kebajikan apa yang mau ditawarkan pada Allah, ya? Kebajikan apa yang mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya, nggak sampai. Ya. Karena iman itu ada konsekuensinya. Kita iman pada Allah itu ada konsekuensinya, ya. Di dalam penjelasan ahamiyatus syahadatain itu, ya, syahadat itu ada konsekuensinya, ya. Bener-bener beribadah pada Allah, bener-bener takor pada Allah, semuanya ada konsekuensi yang sangat dalam, bukan sekedar ucapan saja. Itulah albir atau kebajikan yang merupakan himpunan al-khair, ya. Kalau al-khair itu cuma satuan, tapi albir itu banyak, ya. Nilai apakah yang terkandung di dalamnya sehingga menjadi ukuran dalam timbangan Allah? Bagaimanakah nilai iman kepada Allah dan hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabinya? Ya, yang pertama kita bahas satu-satu. Iman kepada Allah adalah titik perubahan dalam kehidupan umat manusia dari segala macam ibadah atau penyembahan kepada bermacam-macam kekuatan, segala sesuatu dan segala simbol, ya. Semua yang awalnya, ya, awalnya tidak punya sesembahan atau tidak kenal sembahan, atau, ya, ada kecondongan nyembah sesuatu, ya, menyembah simbol, itu langsung beralih titik perubahan yang menyeluruh, beralih benar-benar menyembah Allah, tidak dengan yang lain, tidak sama sekali, sedikit pun tidak, ya. Untuk beribadah hanya kepada Allah saja yang menjadikan jiwa merdeka dari segala bentuk peribadatan dan pengabdian, dan mengangkat derajatnya sama tinggi dengan jiwa-jiwa lain dalam satu barisan di hadapan Allah Al-Ma'bud yang Maha Esa, kemudian mengangkat derajatnya melebihi segala sesuatu yang lain, ya. Iman kepada Allah juga merupakan titik perubahan dari kekacauan kepada keteraturan, dari kebingungan kepada tujuan yang pasti, dan dari keterceraiberaian kepada kesatuan arah, jelas arah, ya, gak bingung. Aku undang iki keliru cah, ngakoni iki dilakoni kabeh, tidak boleh. Nyembah itu hanya pada Allah, jangan dilakukan semua, ya. Jangan dilakukan nyembah itu kapan makene melu, agama kene melu, ya, itu rusak. Kayak itu PK. Kayak dicontohkan pada film PK yang di film India itu, dicoba nih, oh ternyata itu bingung, ya. Satu arahnya pada Allah, ya. Allah goya tuna, Allah satu-satunya tujuan kita. Jangan dicampur aduk, tidak bisa. Ya. Masalah akidah itu tidak bisa dicampur aduk, ya. Kalau ada kata-kata semua agama itu benar, itu masih koma, ya, belum titik. Semua agama benar, iya benar menurut pemeluknya. Kalau pemeluknya nggak merasa benar, tidak mungkin beragama itu. Kalau beragama itu dia tetap merasa tidak benar, dia sedeng, itu namanya, ya. Ya, orang yang beragama itu pasti merasa agamanya benar. Kalau tidak merasa agamanya benar, dia sudah tidak benar, gitu. Artinya dia berbohong terhadap agamanya, berkhianat terhadap agamanya, ya. Ya, makanya kalau semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing, bukan menurut kita. Semua agama benar tidak. Yang benar itu, yang paling benar itu Islam, ya, menurut kita. Menurut orang Kristen, mereka yang mengatakan yang paling benar Kristen, ya. Menurut Buddha juga seperti itu,
Maka ketika kita bahasanya fanatik terhadap agama kita, ya, merasa agama kita paling benar, secara otomatis kita juga akan menghargai orang lain bahwa mereka merasa agamanya benar, kita hargai. Kalau ngajak diskusi, kalau ngajak ngobrol tentang agama, ya silahkan, ya, tapi dengan hikmah, dengan baik, jangan gontok-gontokan. Karena semua orang yang beragama merasa agamanya benar pada titik dia tetap beragama itu. Tapi ketika di-compare, ya, dibandingkan, ternyata ada salah satu yang merasa, oh iya ternyata agamaku salah, ya, agamaku kurang benar, yang benar agama kamu, gitu. Itu beda lagi, dia dapat hidayah seperti itu. Dan kita harus yakin bahwa agama Islam itu yang paling benar. Maka tidak perlu kita berpaling-paling terhadap agama orang lain. Juga tidak perlu kita menghina-hina pada agama orang lain, ya. Karena biasanya orang menghina itu ben dia dianggap lebih baik, gitu. Tidak perlu kita menunjukkan lebih baik Islam dengan menghina agama orang lain, tidak boleh, ya, dengan hikmah wa mau'izatil hasanah. Tanpa iman kepada Allah, manusia tidak akan mengetahui tujuan yang lurus dan titik sentral tempat mereka bersatu dalam kesungguhan dan kesamaan. Sebagaimana kesatuan dalam berhimpunnya seluruh wujud yang jelas nasab, ya, wujud yang jelas, ya, wujud, ya, sebagaimana bersatu dalam berhimpunnya seluruh wujud yang jelas nasab, ikatan, tujuan, dan hubungannya. Dan ada yang terbakar apa nih? Ada yang terbakar apa? Yang berikutnya, iman kepada hari apa? Hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir itu hari kiamat. Nah, ya, tidak semua orang beriman kepada hari akhir. Ada banyak, ya. Ya, tidak sedikit yang menganggap hidup itu yang di dunia saja, nggak ada hari akhir, nggak ada akhirat, nggak ada kiamat. Bar ya wis, lenyap. Iman kepada hari akhir adalah percaya kepada keadilan Tuhan yang mutlak dalam segala pembalasannya, dan bahwa hidup ini bukanlah suatu kesia-siaan belaka, ya, dan kebaikan tentu akan mendapatkan balasannya, tidak hilang sia-sia. Semua itu berjalan atas garis peraturan dan neraca yang adil dari Allah, ya. Ya, kalau tidak ada hari kiamat, tidak ada hari akhir, tidak ada akhirat, terus gunanya apa beramal baik? Orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, hari akhir, dia tidak akan berpikir untuk berbuat baik. Kalaupun berbuat baik itu untuk dunia, bukan untuk akhirat, ya. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, orang yang tidak percaya dengan hari akhir, dia tidak akan berbuat baik kecuali hanya untuk dunia, dianggap baik aja di hadapan manusia. Tidak mungkin ada keinginan dianggap baik di hadapan Allah, karena tidak percaya dengan hari kiamat, ya. Bareng dunia mati, ya lenyap, wes bar. Itu tidak mungkin dia akan ada keterikatan dengan Allah. Ya, tidak mungkin dia akan percaya pada Allah, karena hari akhir itu yang membuat dan yang menjelaskan itu Allah, yang menerangkan, yang memberi pengetahuan itu Allah. Kita meyakininya dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah, ya. Itu otomatis orang yang tidak percaya hari akhir itu otomatis tidak akan melakukan kebaikan kecuali hanya untuk, ya, hanya untuk dunia saja, hanya untuk kepentingan dunia, karena dia tidak memikirkan kepentingan akhirat, tidak memikirkan balasan akhirat. Ono kok akhirat itu seperti itu. Iman yang berikutnya, iman kepada malaikat adalah sebagian dari iman kepada yang gaib, yang manusia tidak bisa menghindarinya, ya, yang manusia tidak bisa mengindranya juga, karena manusia itu terbatas pengetahuannya atau tidak mengetahui sesuatu di luar pengindraannya, ya. Tapi kita disuruh untuk beriman, inilah, ya,
Allah melatih kita untuk menghidupkan indera di luar panca indera kita, ya, untuk menghidupkan rasa, ya. Keteraturan ini tidak bisa sekedar dirasakan dengan panca indera, tapi rasa, kedalaman hati, ya, ketajaman mata hati, mata batin, ya. Ya, mata hati, mata batin. Yang berikutnya, iman kepada kitab dan nabi-nabi utusan Allah. Ialah percaya kepada risalah yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Allah seluruhnya. Yang juga berarti percaya kepada kesatuan manusia, keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan kesatuan manhaj ilahi. Dan perasaan seperti ini mempunyai nilai tersendiri dalam perasaan seorang mukmin sebagai pewaris peninggalan para rasul dan risalahnya. Kita penerus nabi-nabi, ya, kita yang mewarisi apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang memang diangkat oleh Allah, ya. Makanya kita menyayangi ini semua nabi, tidak memilih salah satu nabi mana yang lebih bagus, yang lebih baik. Memang ada bahwa Rasulullah itu khatamul anbiya, ya. Lengkap semua nabi. Lalu, apakah nilai mendermakan harta, ya, yang dicintai dan dibanggakan, yang dicintai, yang dibanggakan itu kepada kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, para musafir, dan peminta-minta, dan kesediaannya membebaskan hamba saya. Nilainya ialah bebas dari sifat loba, ya, kikir, dan nafsu mementingkan diri sendiri, yaitu nafi'ul li ghairi bahasanya, ya. Nafi'ul li ghairi itu, ya, memikirkan atau mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri sendiri, ya. Maka di dalam Islam itu dikenal dengan istilah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lain. Melepaskan jiwa dari gungkuan harta dunia, inilah nilai ruhiyah atau rohani yang telah disyaratkan oleh ayat ini, dan inilah suuri atau perasaan akan menjadikan tangannya terbuka untuk menerima harta yang dicintainya, bukan dari hartanya yang murah atau yang jelek, ya. Kalau memberi jangan yang jelek-jelek, kita nggak suka, kita nggak doyan, ya, dikasih orang. Yang baik, yang terbaik yang bisa kita berikan, ya. Jangan yang sisa-sisa, yang kalaupun memberi yang sisa-sisa kita harus lebih tawadu, ya. Mohon maaf, jangan malah sudah memberi sisa, memberi yang jelek, malah ingin diapresiasi, ya, ingin direspon. Nggak perlu. Kalau nggak direspon nggak apa-apa, santai aja, biar Allah yang mengurusinya. Inilah nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang besar, artinya dalam pandangan Islam, yang senantiasa berupaya untuk membebaskan manusia dari was-was hati, ya. Ini kalau tes psikologi ada was-was apa enggak, gitu, ya. Dan keserakahan serta keinginan nafsunya sebelum mengusahakan kebebasannya di tengah pergaulan bersama. Ini Islam dengan yakin menegaskan bahwa penghambaan kepada diri adalah penghalang bagi pergaulan manusia, dan pembebasan diri dari syahwat dunia akan membuka kemerdekaan dalam pergaulan bersama, ya. Kalau kita egois itu susah untuk akrab dengan orang lain, tidak akan punya sahabat, ya. Teman mungkin sekedarnya aja, kenal biasa, nggak ada yang dekat dengan kita, nggak ada yang menjadi qorib dengan kita, sahabat dengan kita, ya. Sahabat terdekat kita, ya.
Selanjutnya implementasi nilai-nilai ini atas ya. Selanjutnya implementasi nilai-nilai di atas merupakan bentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam kelompok manusia. Dulu ya, ulangi lagi ya. Cukup. Apa cukup? Ya, Cukup. cukup ya. Sekali lagi ini ya. Assalamualaikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ngaji. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe yo. Subscribe yo.